Oke bro, sebelumnya Mimin mau kasih tahu, video di sini hanyalah pemanis, dan ini dikhusus mendengarkan, dan bagi yang tidak bisa baca judul atau thumbnail, atau alur cerita novel, harap minggir bro. Melihat 10 orang di atas panggung, sebagian besar dari lebih dari 3.800 murid yang telah melangkah ke alam pemurnian jiwa di kesempurnaan besar di atas panggung memiliki sedikit kesuraman di mata mereka. Adegan ini, Sen Subing melihat di matanya dan berkata dengan lembut, para murid yang tidak dipilih tidak boleh berkecil hati, bukan karena kamu tidak luar biasa. Iya, kecuali 10 Tan Yun, semua orang harus pensiun. Ingatlah untuk datang dan berkumpul di sini pada jam besok, kepala ini akan membawamu ke tahap peringkat abadi. Mendengar kata-kata ini, para murid pergi dengan pedang terbang di kaki mereka. Adapun mengapa Sen Subing memilih 10 orang, dia memiliki perhitungannya sendiri, dan juga, dia adalah pemimpin terhormat dari garis keturunan Immortal Merit, dan tidak perlu menjelaskan pilihannya kepada para murid. Setelah terbang di atas platform tinggi meritokratis No. 1, Sen Subing mengamati 10 orang Tan Yun dan berkata, saya percaya pada kekuatan Tan Yun, Huang Fu Yu dan Mu Mengyu. Adapun Ruxue, Luo Fan, kalian bertujuh, kepala suku ini memerintahkan kalian untuk mengalahkan jenius dari 9 Vena lainnya, tidak peduli jika kalian bertemu dengan mereka. Nangong Ruxue 7 orang berbicara serempak, ya tuan, ketua. Sen Subing menyelesaikan kata-katanya dan menatap Tan Yun, jangan lupa janjimu kepada ketua klan bahwa kompetisi besar 10 Vena tahun ini akan dimenangkan oleh garis keturunan meritokratisku. Aku menantikan penampilanmu. Kepala, jangan khawatir, murid mengerti. Tan Yun membungkuk dan berkata. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu dan menambahkan, malam ini di tengah malam, Anda datang ke Aula Abadi Meritokratik, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ya ketua, Tan Yun 10 orang memimpin perintah. Setelah itu, Tan Yun menyapu platform tinggi, melihat Sue Zian dan Zhong Wuxiao yang tampak ragu-ragu dan khawatir, dia berkata dengan suara rendah, saat ini, banyak orang di garis keturunan 5 jiwa Sekte Abadi dan garis keturunan senjata ingin membunuhku. Aku tidak ingin kalian berada dalam bahaya, jadi Zian tidak boleh kembali ke garis keturunan 5 jiwa, dan Xiao kamu juga, kamu tidak bisa kembali ke garis keturunan senjata. Kakak ipar kamu sangat baik, aku mendengarkan semua yang kamu katakan. Sue Zian tersenyum. Aku juga mendengarkanmu dalam segala hal. Zhong Wuxiao melangkah maju dan meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun. Tan Yun melingkarkan lengannya di korset kelebihan Zhong Wuxiao dan berkata dengan lembut, bagaimana dengan ini? Besok kamu dan Zian berdandan sebagai laki-laki dalam kostum murid laki-laki garis keturunan meritokratisku dan ikut dengan kami untuk menonton kompetisi besar. Malam sudah larut, bulan putih seperti roda, cahaya bulan seperti air. Selain kepala 9 pembuluh darah dari Sekte Abadi, 10 murid yang dipilih dari pembuluh darah mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, berkumpul di depan mereka dan memberitahu para murid, pentingnya kompetisi besar dari 10 pembuluh darah dari Sekte Abadi. Di awal malam, di Aula Merit Abadi, Tan Yun, Mu Mengyu, Huang Fu Yu, Nangong Ruxue, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Zuoyan, 10 orang berdiri dengan hormat di depan Sen Subing. Sen Subing memandang ke 10 orang itu dan berkata, sekarang, ketua ini memberitahu Anda pentingnya kompetisi besar 10 Vena. Pertama, Anda harus tahu bahwa baik Patriark saat ini dan Patriark berturut-turut memiliki niat untuk menyatukan 9 pembuluh darah, tetapi karena 9 pembuluh darah semuanya dilindungi oleh pengatur waktu lama di atas, oleh karena itu, para leluhur yang berurutan belum dapat menyatukan 9 pembuluh darah. Dan sekarang, garis keturunan kita yang berjasa berada langsung di bawah Patriark saat ini, jadi, besok, setelah dimulainya kompetisi 10 Vena, kalian semua harus melakukan yang terbaik untuk tidak mempermalukan Patriark. Pada saat yang sama, hanya jika salah satu dari kalian memenangkan peringkat teratas peringkat abadi, silsilah meritorious saya akan mengesankan semua orang, dan kemudian, dengan reputasi besar, saya tidak takut bahwa ketika murid luar dipromosikan ke sekte dalam, mereka tidak akan memilih untuk bergabung dengan silsilah meritorious saya. Kalian tidak boleh mengendur. Mendengar kata-kata ini, 10 orang Tan Yun berbicara dengan satu suara, ya ketua. Kepala jangkrik Sen Subing sedikit mengangguk, dan menambahkan, kedua, setelah akhir kompetisi besar 10 Vena, 3 murid yang menjadi peringkat teratas,
kedua dan ketiga dari peringkat abadi akan mewakili klan suci Huangfu ke Istana Abadi Jiwa Ilahi, dan bersaing dengan 3 murid terkuat dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi untuk akhirnya mendapatkan tempat untuk memasuki medan perang para dewa. Jika klan kita, klan suci Huangfu, memenangkan posisi teratas, klan kita akan diberikan 5.000 kualifikasi untuk memasuki medan perang dewa. Jika klan kita menang kedua, itu akan memiliki 3.000 tempat. Jika yang ketiga, itu akan menjadi 2.000 tempat. Oleh karena itu, kali ini, kompetisi besar 10 Vena Sekte Abadi sangat penting. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dengan pedangnya dan berkata, "Kepala, maafkan saya karena terus terang, jika murid-murid klan kita, di masa depan, berpartisipasi dalam ujian medan perang dewa. Pada saat itu, para murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi pasti ingin membunuh murid-murid Sekte kita. Dan kekuatan keseluruhan murid Sekte Suci kita lebih lemah dari Istana Abadi Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi. Pada saat itu, murid percobaan Sekte Suci kita kemungkinan besar akan mati dengan kematian yang berat. Lalu apa gunanya klan kita berpartisipasi dalam cobaan seperti itu?" 9 orang Mu Mengyu dan Huang Fuyu, yang juga setuju dengan pandangan Tan Yun, semua menatap Sen Subing dengan bingung. Sen Subing sepertinya mengingat sesuatu, matanya menunjukkan ekspresi kerinduan. Ya, tentu saja ada. Karena ada 3 benda suci besar di medan perang para dewa, menunggu orang yang ditakdirkan untuk mengumpulkannya. Setelah mendengar ini, Tan Yun dan yang lainnya langsung hidup kembali. Tatapan Sen Subing menjadi semakin bersemangat. 3 benda suci agung ini adalah menara dewa penakluk iblis, pohon kehidupan, dan sumur warisan kuno. Dikatakan bahwa ketiga benda suci agung ini tertinggal setelah kematian para dewa musuh yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Ada desas-desus bahwa siapapun yang bisa mendapatkan pohon kehidupan dan mengumpulkan getah kehidupan yang dibiarkan di dalam pohon dapat memiliki efek ilahi peremajaan dan umur panjang dengan surga. Jika kamu bisa mendapatkan menara dewa iblis, kamu bisa menekan iblis jahat dan orang kuat manapun. Adapun sumur warisan kuno, menurut tablet batu sumur kuno, tetapi semua pembudidaya alam pemurnian jiwa dapat memasuki sumur kuno untuk mendapatkan warisan. Tetapi hanya jika itu diakui oleh sumur warisan kuno. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun mengerutkan kening. Tentang pohon kehidupan dia secara alami tidak asing, jika seorang pembudidaya fana, dapat mengambil setetes cairan kehidupan, tetapi dapat meningkatkan rentang hidup 1000 tahun. Kembali ke usia tua, umur panjang dan surga, ini jelas berlebihan. Adapun menara ilahi penekan iblis, Tan Yun tidak yakin. Namun, untuk sumur warisan kuno, Tan Yun mencium implikasi yang luar biasa. Dia jelas bahwa tujuan sebenarnya dari para dewa musuh yang turun ke benua hukuman surgawi adalah untuk menggunakan kehidupan terakhirnya sebagai kedok untuk menghancurkan benua hukuman surgawi dan membiarkan dirinya mati sepenuhnya sebagai alasan, sambil memikat 2 suku dewa raksasa banjir dan dewa raksasa liar, yang setia padanya, ke benua hukuman surgawi dan kemudian memusnahkan mereka. Jelas, pada saat itu, para dewa musuh itu tahu dengan jelas bahwa mereka belum mencapai kehidupan terakhir dari reinkarnasi 10.000 kehidupan. Dewa musuh yang kejam ini, untuk membawa bawahan mereka ke dalam perangkap, tetapi tidak ragu untuk meluncurkan pembantaian para pembudidaya di benua hukuman surgawi. Jika mereka begitu genosida, tidakkah mereka akan meninggalkan sumur warisan kuno untuk kepentingan orang-orang yang ditakdirkan sebelum mereka meninggal? Mungkin sebagian orang percaya, tapi Tan Yun tidak akan pernah percaya. Tan Yun selalu merasa ada konspirasi di sini. Tidak peduli apa, Tan Yun harus pergi ke medan perang para dewa, 1, untuk mengunjungi penguasa dewa barbar yang mati untuk menjaga dirinya sendiri, dan 2, untuk melihat apa tujuan dari dewa musuh terkutuk ini, meninggalkan 3 benda suci agung itu. Pada saat ini, Sen Subing memandang Tan Yun dan menambahkan, juga, rumor mengatakan bahwa di medan perang dewa, api atribut es dan api muncul dari waktu ke waktu. Jika ada di antara Anda yang membutuhkan api, Anda dapat memasuki medan perang dewa, dan pergi berburu untuk mereka sendiri. Setelah mendengar ini, Tan Yun semakin yakin untuk pergi. Sen Subing berulang kali menegur, "Baiklah, kalian mundur, istirahatlah dengan baik malam ini, dan berikan yang terbaik besok untuk kompetisi besar 10 Vena." 10 orang menerima perintah dan berbalik dan pergi setelah keluar dari aula jasa. Sen Subing menatap punggung Tan Yun dengan emosi yang dalam, bibir merah terang terbuka dengan lembut, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa.
Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi para murid dari 10 pembuluh darah. Pertempuran para jenius 10 Vena, besok akan dimulai pertempuran. Sen Subing mengendarai perahu roh sepanjang 1000 kaki, membawa Sen Suzen, Sen Qingqiu, dan lebih dari 13.000 murid, terbang keluar dari ranah rahasia jasa, menuju gerbang gunung silsilah jiwa suci gerbang abadi, melaju kencang seperti kilat. Peringkat abadi, tanpa diragukan lagi, adalah simbol dari kekuatan 10 murid garis keturunan Sekte Abadi. Ketika para murid dari 10 Vena memiliki kompetisi besar, murid mana yang dapat menang dan menjadi yang teratas dalam daftar, maka daftar abadi akan disisihkan sementara di Vena mana selama 10 tahun. Sejak terakhir kali, 9 kompetisi besar Sekte Abadi dimenangkan oleh murid-murid dari garis keturunan jiwa suci Sekte Abadi. Oleh karena itu, peringkat abadi untuk sementara ditempatkan di garis keturunan jiwa suci. Murid pintu abadi dari pertempuran pembuluh darah, setiap 10 tahun sekali. Tujuannya ada dua, satu adalah untuk menilai kekuatan para murid dari garis keturunan itu adalah yang terkuat. Kedua, untuk memilih 3 teratas dari peringkat abadi, atas nama klan suci Huangfu untuk pergi ke istana abadi jiwa ilahi, dan 2 sekte kuno lainnya di alam pemurnian jiwa yang terkuat, untuk mengalokasikan kuota ke memasuki medan perang para dewa. 3 jam kemudian, Sen Subing mengendarai perahu roh dan melayang di atas gerbang gunung klan jiwa suci. Pada saat ini, gerbang rahasia di atas gerbang gunung silsilah jiwa suci sudah terbuka, dan di depan gerbang rahasia, ada seorang pria berusia 90 tahun berdiri di udara, penatua kedua Deng Wanchuan dari silsilah jiwa suci. Deng Wanchuan miring ke perahu roh, keduanya mirip Sen Subing. Alis putihnya berkedut, hatinya penuh keraguan. Selanjutnya, pupil matanya menyusut, senyum kulit berkata, kepala jasa benar-benar tidak sederhana. 6 tahun yang lalu Anda masih tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, tidak menyangka, sekarang adalah tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi. Oh, sepertinya belum makan banyak pil, kan? Sen Subing tertawa, setelah mengendarai perahu roh ke alam rahasia jiwa suci. Tatapan suram Deng Wanchuan berkata, apa yang kamu banggakan? Huff, kali ini, kamu akan kalah dalam kompetisi 10 Vena. Terutama Tan Yun, bajingan ini, pernah membunuh begitu banyak murid silsilah jiwa suci sekte dalam selama kompetisi 9 Vena sekte dalam. Kompetisi sekte abadi tahun ini akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Dojo jiwa suci mencakup area seluas ratusan mil, dan ada 10 dataran tinggi jiwa suci di dojo. Di belakang 10 dataran tinggi, berdiri sebuah monumen besar setinggi 300 kaki, peringkat abadi. Di sisi kanan peringkat abadi, sebuah paviliun didirikan, dan di atas paviliun, ada kursi atas dan bawah. Kursi atas adalah kursi Bapa Bangsa. Di kursi bawah, ada 10 baris kursi yang disiapkan untuk para pemimpin dan para tetua dari 10 baris. Kursi-kursinya penuh dengan anggur dan makanan lezat, yang cukup mewah. Dalam setengah jam berikutnya, kepala dari 10 Vena, memimpin para tetua dan murid dari 10 Vena, terbang turun di dojo jiwa suci satu demi satu dengan perahu roh mereka. Pada saat ini, mata semua orang tidak bisa tidak melihat Sen Subing dan Sen Suzen. Diam-diam, mereka bertanya-tanya apakah mereka kembar. Setelah kebingungan yang singkat, sebagian besar orang di 9 pembuluh darah memandang Sen Subing dan semua yang lain di Merit Lineage dan tatapan mereka menjadi sangat tidak baik. Tan Yun, yang berada di belakang Sen Subing, bahkan merasakan niat membunuh yang mengunci dirinya. Pada saat itu, Tantai Xuanzong menukik turun dari lautan awan dan terbang di udara untuk mendarat di kursi atas di puncak paviliun. Bawahan, tunduk pada penguasa. Sen Subing dan 10 kepala sekte abadi lainnya, berlutut bersama. Kami, para murid, tunduk pada penguasa. Lebih dari 2 juta murid dari 10 garis keturunan sekte abadi berlutut dan membungkuk, dan teriakan bergema melalui awan. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang banyak untuk bangkit, dia menambahkan, ketua dan tetua, duduklah. Iya, penguasa, Sen Subing, Tang Xinying dan 10 kepala suku lainnya, serta Sen Suzen dan lebih dari 200 tetua lainnya dari 10 pembuluh darah, bangkit di udara dan terbang di atas kursi. Satu-satunya yang melompat adalah Sen Qingqiu, yang berada di tingkat ke-9 dari alam pemurnian jiwa. Kecuali silsilah Merit, yang hanya memiliki 2 tetua, Sen Suzen dan Sen Qingqiu, setidaknya ada selusin tetua dari masing-masing garis keturunan lainnya. Selain Tang Xinying, 8 kepala suku lainnya, dan banyak tetua,
memandang Shen Subing, Shen Suzhen, dan Shen Qingqiu, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Menurut pendapat mereka, meskipun silsilah jasa adalah silsilah ke-10, tetapi baik pemimpin maupun murid, kekuatannya pasti terlalu lemah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong mengarahkan pandangannya ke Shen Subing dan tersenyum. Ketua Merit, ini. Shen Subing bangkit dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong, sebagai balasan kepada yang berdaulat, namanya Shen Suzhen, dia adalah saudara perempuan bawahan itu sendiri, dan sekarang adalah kepala tetua dari garis keturunan meritokratis. Jadi begitulah, Tantai Xuanzong memandang Sister Shen Soubing dengan tatapan penuh kasih di matanya. Dia dan Shen Tianzi sedekat saudara dan saudari saat itu, dan sekarang, kedua saudara perempuan itu, dia memperlakukan seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri. Bawahanku telah bertemu dengan penguasa. Shen Suzhen bangkit dengan rendah hati, tidak merendahkan atau merendahkan. Yah, silsilah jasa, di masa depan, semua tergantung pada kalian saudari, lakukan dengan baik, jangan biarkan penguasa ini turun. Tantai Xuanzong berkata, melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, duduklah. Ketika Shen Subing dan Shen Suzhen mengambil tempat duduk mereka, Tantai Xuanzong melirik kepala jiwa suci dan berkata, semua orang telah tiba, mari kita mulai. Setelah Taois jiwa suci bangkit untuk menerima perintah, suara lama datang ke telinga orang banyak. Hari ini adalah hari kompetisi murid 10 Vena Sekte Abadi. Tentang pentingnya kompetisi, saya pikir para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sudah mengetahuinya dengan baik, maka kepala ini tidak akan mengatakan lebih banyak. Sekarang, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 garis keturunan, pergi ke platform tinggi jiwa suci nomor 1. Begitu kata-kata itu jatuh, total 100 murid dari 10 pembuluh darah menyapu ke platform tinggi jiwa suci nomor 1, berdiri dalam 10 baris, semuanya dengan kekuatan alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, 10 murid dari masing-masing 5 jiwa, jiwa binatang, dan senjata dan jiwa suci berpartisipasi dalam kompetisi, semua menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang tersembunyi di mata mereka. Karena Tan Yun telah meninggalkan silsilah dan lebih dari 6 tahun yang lalu, dia telah menjadi musuh publik semua orang di silsilah dan kecuali Tang Xinying dan penatua kelima Chen Suyue. Karena pada saat kompetisi 9 Vena Sekte Dalam, para murid 5 jiwa Sekte Dalam, jiwa binatang dan jiwa suci mencoba membunuh Tan Yun, tetapi dibunuh oleh Tan Yun, ditambah 5 tahun yang lalu, Tan Yun di kota gerbang abadi, arena hidup dan mati, membunuh gerbang immortal 5 jiwa, jiwa binatang, jiwa suci, senjata dan murid dan, total lebih dari 20 orang, benar-benar membuat marah murid gerbang 5 Vena abadi. Jadi, hari ini, 5 murid Vena, bertekad untuk membunuh Tan Yun, dan semua garis keturunan berjasa dalam berpartisipasi turnamen besar. Adapun garis keturunan angin dan guntur, garis keturunan jiwa kuno, garis keturunan jimat, garis keturunan formasi, 40 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, meskipun 10 orang tidak membunuh Tan Yun, tetapi mata telanjang menghina. Pada titik ini, Taois jiwa suci menatap 100 murid kompetisi, berkata dengan keras, 10 urat kompetisi, meskipun kematian dan cedera terlepas, tetapi kepala ini juga berharap kalian semua berdamai demi bangsawan, untuk memaafkan orang, tentu saja, jika Anda tidak menang, lalu mengaku kalah, atau kehilangan nyawa tidak bisa disalahkan pada siapapun, mengerti? Ratusan murid dengan satu suara, dimengerti. Bagus. Jiwa suci Taois tiba-tiba terlihat serius. Sekarang kepala suku ini mengumumkan hadiahnya, dapat menjadi puncak peringkat abadi tingkat ini, Patriark akan memberikan pedang terbang senjata sub kehormatan yang sangat berkualitas tinggi. Yang kedua, berikan pedang terbang senjata sub kehormatan kelas atas. Yang ketiga, berikan pesawat senjata sub kehormatan kelas menengah. Setelah mendengar kata-kata ini, kecuali Tan Yun yang agak acuh tak acuh, 99 murid lainnya bersemangat. Mereka jelas bahwa meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan artefak sub kehormatan dengan alam kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa mereka sendiri, mereka bisa selama mereka melangkah ke alam jiwa ilahi. Oleh karena itu, mereka sangat ingin mendapatkan pedang terbang senjata sub kehormatan, untuk digunakan ketika mereka maju ke alam jiwa ilahi. Taois jiwa suci akhirnya mengumumkan, peringkat akhir para murid dari setiap garis keturunan dalam kompetisi 10 garis keturunan akan menentukan kuota untuk setiap garis keturunan untuk berpartisipasi dalam ujian medan perang dewa. Nah, selanjutnya, kepala ini berbicara tentang aturan kompetisi besar.
Pertandingan pertama kompetisi besar, 10 menjadi 5 dengan denyut nadi. Game kedua, denyut nadi sebagai satu unit, 5 menjadi 3, kelahiran 3 besar dari 10 Vena. Game ketiga, 3 menjadi 2. Game keempat, 2 urat kuat bersaing sampai 1 pulsa menang. Jika ada cukup 3 orang di garis keturunan pemenang terakhir, maka 3 orang ini bersaing untuk 3 teratas dari daftar abadi. Jika ada kurang dari 3 orang, maka para murid di garis keturunan di mana kelompok itu memenangkan tempat kedua, dapat menghadapi satu sama lain untuk 3 teratas dari daftar abadi. Ingat, kalian semua, dari 4 duel ini, hanya yang pertama adalah 10 murid dari satu garis keturunan, masing-masing, melawan 10 murid dari garis keturunan lain. Pertandingan kedua akan menjadi pertarungan kelompok sampai murid-murid dari garis keturunan lawan dikalahkan satu per satu dan kemudian menang. Setelah kata-kata itu, Taois jiwa suci menatap banyak murid dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Jadi, setelah melirik Sen Subing, dia tertawa dan berkata, Misalnya, pada pertandingan kedua, masih ada 6 murid dalam garis keturunan jiwa suci saya. Pada saat ini 6 murid ini, bertemu dengan 4 murid dari garis keturunan jasa untuk maju ke pertandingan kedua. Kalau begitu jika garis keturunan jiwa suciku, dengan hanya 1 orang dalam pertempuran, dapat mengalahkan 4 murid dari garis keturunan meritokrat, maka itu adalah kemenangan kelompok. 5 murid lainnya juga akan maju ke pertandingan ketiga. Pada saat ini, bahkan orang bodoh tahu bahwa Taois jiwa suci, ini jelas merupakan penghinaan publik dari garis keturunan meritokratis. Hahaha, tidak buruk, contoh kepala jiwa suci, sangat tepat. Pada saat ini, Taois 5 jiwa mencibir. Kepala jiwa binatang juga tertawa terbahak-bahak. Kecuali Tang Xinying dan Chen Suyue, kepala dan tetua lainnya, semuanya membuat suara mengejek dan memandang Sen Subing dengan jijik. Bahkan jika Sen Subing baik hati, pada saat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Saat dia hendak berbicara, Tan Yun maju selangkah, dan kata-kata selanjutnya mengejutkan hadirin, dari patriark, 10 kepala suku, hingga para tetua dan diaken, dan 2 juta murid sekte abadi. Tan Yun merasa bahwa Tan Yun terlalu liar. Tan Yun mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyapu matanya ke arah para pemimpin dan tetua yang mengejek Sen Subing dan garis keturunannya yang berjasa, dan berkata dengan nada sombong, apakah itu lucu? Itu bagus. Bagaimanapun, tahun ini, garis keturunan meritokratis saya tidak akan hanya menjadi yang pertama dalam grup, tetapi juga akan menyapu 3 besar peringkat abadi. Karena kamu telah membuat garis keturunan meritokratisku begitu tak tertahankan, lalu mengapa aku tidak memilih 9 garis keturunanmu saja? Dengan cara ini, biarkan kalian semua kalah dan tidak menyia-nyiakan waktu 10 murid dari silsilah pertamaku yang berjasa. Kata-kata Tan Yun jatuh, Huang Fuyu dan Mu Mengyu berkata serempak, maksud Tan Yun, adalah maksud kita. Kemudian, Luo Fan, Nangong Ruksue, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Zuoyan, 7 orang mengatakan keputusan Tan Yun adalah keputusan mereka. Melihat adegan ini, sekaligus, lebih dari 2 juta murid di dojo jiwa suci, benar-benar meledak, apakah saya mendengarnya dengan benar? Apakah aku salah dengar? 10 Tan Yun dari garis keturunan meritokrat benar-benar menjadi sombong sedemikian rupa. Ya, siapa yang memberi mereka keberanian untuk mencoba memilih 9 pembuluh darah dalam satu garis keturunan? Dan siapa yang memberi mereka nyali untuk tidak tahu apa-apa? Oh, untuk mengatakan saya, Tan Yun dan mereka tahu, gelar ini kompetisi 10 Vena besar, mereka pantas garis keturunan akan menjadi bagian bawah yang pertama, ini hanya sembarangan berpura-pura vagina. Wawasan saudara ini, ketika Anda memikirkannya, kemungkinan ini benar-benar ada. Anda memikirkannya, garis keturunan jasa hanya ditetapkan selama lebih dari 6 tahun, bahkan jika mereka telah tinggal di dalam harta sihir ruang waktu dan bagaimana caranya. Bahkan jika mereka berpromosi ke kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa, apa yang bisa mereka lakukan? Kuncinya adalah mereka tidak memiliki fondasi, mereka tidak memiliki metode merit. Yah, tidak buruk. Dengan alam pemurnian jiwa yang kosong, tetapi tidak ada metode gong yang kuat, 10 orang Tan Yun hanyalah bingkai kosong. Suara mengejek para murid dari setiap garis keturunan mencapai telinga Sen Suzhen dan Sen Qingqiu. Meskipun mereka tahu bahwa Tan Yun telah memberikan metode gong yang kuat kepada murid-murid silsilah jasa,
mereka terus terang tidak terlalu memikirkan 10 metode Tan Yun, meskipun mereka tahu bahwa Tan Yun telah memberikan metode Gong yang kuat kepada murid-murid silsilah jasa, tetapi bagaimanapun juga, masalah menantang 90 orang kuat dari 9 garis keturunan sendirian. Sebaliknya, Sen Subing, yang telah mengetahui bahwa Tan Yun adalah tuannya, dia sekarang hampir mencapai tingkat kepercayaan buta pada Tan Yun. Kakak, King Qiyu, kamu tidak perlu khawatir, aku percaya bahwa Tan Yun bukanlah orang yang mengambil risiko. Sen Soubing berkata sambil tersenyum. Hahaha, hati kepala Merit benar-benar besar. Taois jiwa binatang dengan telanjang mengejek dan berkata, siapa yang memberi mereka keberanian untuk memilih 9 pembuluh darah kita? Kepala ini menasihati Anda, lebih baik tidak membiarkan Tan Yun dan yang lainnya mempermalukan diri mereka sendiri. Hanya Tan Yun 10 orang, 10 murid dari garis keturunan jiwa binatang saya yang berpartisipasi dalam grand kompetisi, salah satu dari mereka bisa dihancurkan. Taois jiwa suci bergema, hehe. Kepala jasa A ingin membuat percikan bukanlah seteguk kata-kata. Sebelum Anda mendidik murid-murid Anda, atau harus mengajari mereka bahwa konsekuensi dari berbicara besar hanyalah jalan buntu. Betul sekali. Taois 5 jiwa dengan dingin mendengus, Tan Yun 10 orang, mengetahui bahwa tingkat kompetisi 10 Vena ini pasti akan kalah, tetapi dengan sengaja mengusulkan untuk memilih 9 Vena, latihan tak tahu malu ini adalah. Tidak menunggu kata-kata Taois 5 jiwa, Tantai Xuanzong dari kursi dengan angkuh bangkit, nada suaranya tegas, semua tutup mulut. Seketika, dojo jiwa suci terdiam. Tantai Xuanzong menatap Tan Yun, Huang Fuyu dan Mu Mengyu 10 orang, setelah sedikit merenung, dia berkata, sejak leluhur mendirikan sekte, untuk kompetisi besar 9 Vena sekte abadi, ada 2 cara. Yang pertama adalah kepala jiwa suci, yang disebutkan sebelumnya melalui 4 kompetisi besar, untuk memperebutkan pulsa apa yang menjadi 3 besar. Yang kedua persis seperti yang dikatakan Tan Yun tentang 1 denyut nadi, mengeluarkan tantangan untuk semua murid dari kompetisi besar pembuluh darah. Meskipun ada cara kedua, tetapi sejak leluhur mendirikan sekte, tidak pernah ada murid yang garis keturunannya menantang murid-murid dari garis keturunan lain, untuk menantang mereka. Namun, hari ini, garis keturunan meritokratis telah dengan berani berbicara. Patriark ini tidak meminta kalian semua untuk mendorong mereka, tetapi setidaknya keberanian semacam ini, tidak dapat digambarkan oleh kalian sebagai hal yang tak tertahankan, kan? Mendengar kata-kata ini, para pemimpin dan murid yang baru saja mengejek Tan Yun semua menundukkan kepala. Tantai Xuanzong menambahkan, jika 10 orang Tan Yun benar-benar tidak hanya memilih 9 murid Anda, tetapi juga menang. Sudahkah Anda memikirkannya? Di mana wajah lama Anda akan berada? Para kepala, tetua, dan murid yang diceramahi tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka tidak berpikir demikian di dalam hati mereka. Mereka memutuskan bahwa jika 10 orang Tan Yun dapat mengalahkan para murid 9 Vena, kecuali jika pohon besi berkembang dan air mengalir mundur. Jika tidak, tidak ada kemungkinan kotor. Berpikir dalam hati, tetapi wajah masih harus menghadapi patriark dengan hormat, bukan? Jadi, Taois jiwa suci, Taois jiwa binatang dan Taois 5 jiwa, yang paling banyak berteriak, berkata dengan hormat, yang berdaulat benar, bawahan saya yang tidak dipikirkan dengan baik. Tantai Xuanzong tidak memperhatikan ketiganya, tetapi, sebaliknya, menatap Tan Yun dengan penuh arti, penguasa ini menantikan penampilan Anda. Kata-kata itu jatuh begitu saja, bibir Tantai Xuanzong menggeliat, suara khawatir, ke telinga Huang Fuyu, bayi perempuanku, Tan Yun bekerja, aku tidak khawatir, tetapi ayah tidak bisa mengkhawatirkanmu Nanti, beri ayah untuk tetap jujur, lakukan jangan impulsif, dengar. Ayah, kamu jangan khawatir. Pada saat itu, Huang Fuyu memutar matanya dan berdiri diam di samping Tan Yun. Tantai Xuanzong menatap Tan Yun, sebuah suara terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun, apakah Huang Fuyu memiliki kekuatan untuk mengalahkan murid jenius dari pembuluh darah lain atau tidak? Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Jika demikian, Anda menganggukkan kepala, sebaliknya, gelengkan kepalamu. Segera, dalam tatapan tidak percaya Tantai Xuanzong, setelah melihat Tan Yun mengangguk, suara hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu, putriku yang berharga, apakah dia benar-benar menjadi kuat? Dengan antisipasi, Tantai Xuanzong melihat ke samping pada Taois jiwa suci dan dengan samar berkata, mari kita mulai.
Ya, penguasa. Setelah menerima perintahnya, jiwa suci Taois mengumumkan, selanjutnya, satu murid dari masing-masing dari 9 baris akan menarik undian untuk menentukan urutan duel dengan 10 anggota garis meritokrat. Taois jiwa suci melambaikan tangan kanannya, dan pancuran energi spiritual berubah menjadi 9 bola cahaya spiritual di atas platform tinggi jiwa suci nomor 1. Di antara semua murid alam pemurnian jiwa dari garis keturunan 5 jiwa, salah satu yang kekuatannya menduduki peringkat pertama adalah Zhou-Lun. Orang ini memiliki kelima atribut emas, kayu, air, api, dan tanah secara bersamaan. Orang pertama dalam garis keturunan angin dan guntur adalah Huang Ze, yang memiliki atribut ganda angin dan guntur. Orang pertama dalam silsilah jiwa kuno adalah Kong Cheng, silsilah jiwa binatang adalah Zhu Ruolin, dan garis keturunan jiwa suci adalah Zhao Guangyun. Orang pertama dalam garis keturunan Dan adalah Su Yulong, orang pertama dalam garis keturunan rune adalah Dia Arsenik, orang pertama dalam garis keturunan formasi adalah Wu Foxin, dan orang pertama dalam garis keturunan senjata adalah Tang Wenzu. Pada saat ini, pemimpin 9 murid menjentikkan jarinya dan menembakkan sinar energi spiritual ke masing-masing dari 9 bidang energi spiritual yang melayang di udara. Pada saat itu, bola cahaya kekuatan spiritual berubah menjadi angka dari 1 hingga 9. Menurut angka-angkanya, pasangan garis keturunan jasa berikutnya adalah, garis keturunan Dan, garis keturunan senjata, garis keturunan 5 jiwa, garis keturunan jiwa kuno, garis keturunan rune, garis keturunan angin dan kilat, garis keturunan jiwa binatang, garis keturunan formasi, garis keturunan jiwa suci. Setelah itu, kecuali 10 murid dari garis keturunan Dan, yang dipimpin oleh Su Yulong, yang tetap berada di platform jiwa suci nomor 1, 80 murid dari 8 baris lainnya menyapu platform jiwa suci dan berdiri di depan 2 juta orang, murid dari Sekte Abadi dengan rasa iri dan pasrah. Mereka takut 10 orang Tan Yun akan dihancurkan oleh 10 orang Dan Pulse. Sebaliknya, 10 murid Dan Pulse, selain kekuatan peringkat pertama Su Yulong, dan peringkat kedua Zhang Shaohua, menatap Tan Yun 10 orang ekstra bersemangat, 8 orang yang tersisa memikirkan kekuatan Tan Yun untuk melewati tantangan, tetapi terlihat sangat serius. Su Yulong menyapukan matanya ke 10 orang Tan Yun, menjulurkan jarinya, dan mengeluarkan suara keras, Tan Yun, Mu Mengyu, Luo Fan, Nangong Ruksue, Yang Chong, Liu Yiyi, nanti, aku tidak akan memberimu pengkhianat dan Pulse kesempatan untuk melarikan diri dari panggung. Kalian pengkhianat harus membayar harga yang menyakitkan. Dengan kata-kata ini, Su Yulong memimpin 9 murid silsilah dan dengan pedang terbang di kaki mereka dan menembak ke platform tinggi jiwa suci nomor 3, menatap Tan Yun dengan tatapan membunuh melintasi platform tinggi jiwa suci nomor 1. Menghadapi ancaman Su Yulong, Tan Yun tidak menjawab, tetapi melihat kembali ke 9 orang Huang Fuyu, berkata dengan suara rendah, nanti, tidak peduli siapa yang pergi duluan, jangan biarkan siapapun hidup. Huang Fuyu 9 orang mengangguk. Pada saat ini, Taois jiwa suci melirik Tan Yun 10 orang setelahnya, suara seperti bel banjir berkata, kepala ini atau kata-kata yang sama, pedang tidak memiliki mata, hidup dan mati masing-masing dalam nasib Tuhan. Sekarang ini ketua mengumumkan bahwa garis keturunan jasa melawan garis keturunan Dan, kompetisi besar secara resmi dimulai. Dengan kata-kata ini, dojo jiwa suci terdiam. Garis keturunan Dan, garis keturunan senjata, garis keturunan jiwa suci, garis keturunan 5 jiwa, garis keturunan jiwa binatang, lebih dari 1 juta murid, ingin menonton selanjutnya, bagaimana 10 orang Tan Yun dibantai. Garis keturunan Fu, garis keturunan formasi, garis keturunan jiwa kuno, garis keturunan angin dan guntur, lebih dari 800.000 murid, kebanyakan dari mereka juga ingin 10 orang Tan Yun mati, karena 10 orang Tan Yun mengatakan momen tantangan tunggal 9 garis keturunan, membuat mereka marah. Tentu saja, di antara 9 murid garis keturunan ini, Huang Fu mendengarkan angin, Kesinyi, Jun Luren yang pendendam, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, dan Gongsun Ruixi, yang merupakan sahabat Tan Yun dan Mu Mengyi. Mereka mata menunjukkan ekspresi khawatir yang mendalam saat mereka melihat 10 Tan Yun. Pada saat yang sama, beberapa orang tidak terkejut mengetahui bahwa Tan Yun dan Mu Mengyu sudah berada di alam ilahi pemurnian jiwa. Mereka tahu dengan jelas bahwa garis keturunan meritokrat baru terbentuk dan perlu melakukan segala upaya untuk menumbuhkan murid, yang pasti menjadi alasan mengapa Tan Yun,
Mu Mengyu dan yang lainnya, menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pengasingan di dalam harta sihir ruang waktu. Pada saat ini, hanya 13.000 murid aneh dari garis keturunan meritokratis yang tampak sangat bersemangat. Mereka sangat percaya bahwa kakak senior Mu, kakak senior Huangfu, pasti akan memenangkan kemenangan besar dan membawa kekuatan garis keturunan meritokratis. Dalam benak para murid dari garis keturunan meritorius, 9 garis lainnya akan menjadi batu loncatan yang kuat untuk garis keturunan meritorius dalam kompetisi 10 garis keturunan tahun ini. Garis keturunan yang berjasa pasti akan mengguncang klan suci Huangfu dan menjadi garis keturunan paling kuat dari 10 garis sekte abadi. Pada saat ini, platform tinggi jiwa suci nomor 3, seorang murid dan yang kokoh, yang mengesankan menyapu ke platform tinggi jiwa suci nomor 2, tangan kanan membalik, pisau senjata harta karun merah cerah berkualitas sangat tinggi, dari tangan kanan dari udara tipis sekaligus, gelombang ki yang membakar, dari pisau menyebar keluar, menyelimuti seluruh platform tinggi jiwa suci nomor 2, membuat kekosongan seperti gelombang yang mengaduk. Jelas, itu adalah pedang senjata harta karun atribut api. Pria yang memegang pedang besar, garang dan ganas, menunjuk Tan Yun pada platform jiwa suci nomor 1, suaranya teredam seperti guntur, siapapun yang datang lebih dulu, biarkan Cao mati. Begitu kata-kata ini keluar, 200.000 murid dan puls di atas panggung, memandang Cao yang dengan penuh kekaguman, mau tidak mau bersuara. Kakak senior Cao adalah orang terkuat peringkat ke-10 di dan puls kami, keterampilan pedang Xuan Huo yang dia kembangkan, itu adalah atribut api alam pemurnian jiwa yang sebanding dengan teknik tingkat harta karun. Ya, saya mendengar bahwa kakak senior Cao telah mengembangkan keterampilan pedang Xuan Huo ke tingkat ke-12, kekuatan pedang tunggal, Xuan Huo sangat kuat. Saya memperkirakan bahwa selain Tan Yun, Mu Mengyu, dan kakak laki-laki Cao memiliki kekuatan untuk bertarung, silsilah lainnya adalah 8 orang, tak terkalahkan. Mendengar ini, platform tinggi jiwa suci nomor 1, seperti emas, kayu, air dan api atribut kualifikasi atas Luo Fan, untuk Tan Yun 9 orang, nada kesombongan diri berkata, karena dia juga atribut api, bahwa kepala formasi itu bukan milikku. Tepat pada waktunya, biarkan semua orang melihat betapa kuatnya kode rahasia abadi api dari garis keturunan meritokratik saya, dan biarkan semua orang yang mengolah teknik atribut api tahu bahwa kode rahasia abadi api dari garis keturunan meritokratik saya adalah yang paling kuat. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, lakukan saja Brother Luo, saya yakin Anda bisa. Taois 5 jiwa tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, menurut pendapatnya, hanya teknik atribut api garis keturunan 5 jiwanya sendiri yang tidak tertandingi oleh 9 baris teknik atribut api lainnya di seluruh sekte Huangfu Shein. Murid-murid dari garis keturunan 5 jiwa berlatih teknik atribut api, memandang Luo Fan, juga sangat dibenci. Jangan mengomel, pergi ke sini dan menderita. Cao yang menatap Luo Fan dengan kilatan tajam di matanya. Kurang pengetahuan. Luo Fan, dengan pedang di tangan kanannya, menyapu udara sebagai bayangan dan muncul di platform jiwa suci nomor 2, dan pada saat itu, api merah meletus dari tubuhnya. Api merah itu seperti ular sanca api, berputar-putar di sekelilingnya, dengan cepat berubah menjadi oranye, lalu kuning, dan akhirnya berubah menjadi api hijau. Kode rahasia abadi api adalah teknik yang dapat dikultivasikan untuk menjadi abadi. Kode rahasia ini dibagi menjadi 3 bagian, setiap bagian dibagi menjadi 9 putaran. Putaran api pertama berwarna merah, giliran oranye kedua, giliran kuning ketiga, giliran hijau keempat, giliran kelima cian, giliran biru keenam, giliran ungu ketujuh, putaran ke-8 perak, putaran emas ke-9. Sekarang, Luo Fan telah mengembangkan bagian atas menjadi 5 putaran, dan pada saat ini, dia bangga bahwa dia dapat membunuh Cao yang dengan melakukan 4 putaran. Saat Luo Fan melakukan revolusi keempat, auranya naik, dan aura panas keluar dari tubuhnya. Serangga yang diukir. Skill pedang Xuan Huo lapisan 12 Xuan Huo retak surga. Cao yang meraung, tangan kanannya berputar, melompat sejauh 500 kaki, menggenggam senjata harta karun kualitas sangat tinggi yang disebabkan oleh api di tangannya, dan menebas ke arah Luo Fan. Seketika, Xuan Huo Blade Aura sepanjang 200 kaki keluar dari udara tipis, dan tiba-tiba, Xuan Huo Blade Aura sepanjang 30 kaki terpisah dari Blade Aura besar, menyelimuti seluruh platform tinggi jiwa suci nomor 2 di atas kepala. Beri aku kematian. Cao yang berteriak dengan keras, cepat,
Xuanhuo Blade Aura setinggi 200 kaki, memimpin ribuan Xuanhuo Blade Aura setinggi 30 kaki, dengan celah spasial, turun dengan aura yang mengerikan, ingin sepenuhnya menghancurkan kekosongan dalam 1000 radius kaki. Menghadapi serangan yang mengejutkan itu, Luo Fan tampak berhati ringan, dan api hijau melingkari tubuhnya langsung melonjak ke pedang terbang atribut api di tangan kanannya. Mencacah. Luo Fan tidak bergerak seperti gunung, tangan kanannya memegang pedang hanya mengayun ke arah langit, pemandangan yang mengejutkan muncul. Aura pedang api hijau sepanjang 100 kaki, saat itu naik ke langit, ruang di atas platform tinggi jiwa suci nomor 2 ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Ribuan pedang Xuanhuo yang panjangnya 30 kaki yang dihancurkan Cao yang hancur berantakan. Dalam suara keras yang mengejutkan, surai pedang api hijau meledak di surai Xuan Saber setinggi 300 kaki. Tidak mungkin, tidak. Dalam teriakan putus asa Cao Yang, surai pedang api hijau langsung menghancurkan surai pedang Xuanhuo sebelum menelan Cao Yang. Segera, seluruh tubuh Cao Yang meledak, berubah menjadi langit berceceran daging dan darah, tersebar di platform tinggi tampak sangat menyilaukan. Dari awal hingga akhir, Luo Fan selalu ditempatkan di platform tinggi. Awalnya, tubuh Luo Fan yang tidak bergerak sekarang bergetar hebat. Dia juga tidak menyangka bahwa kode rahasia abadi api begitu kuat. Begitu kuat sehingga akan membunuh Cao Yang dalam satu pukulan. Anda tahu, lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika Luo Fan masih menjadi murid dan Fein dari Sekte Abadi, Cao Yang adalah eksistensi yang dia kagumi. Namun, sekarang dia dengan mudah membunuhnya, dia berada di dunia mimpi dan tidak percaya itu nyata. Sementara Luo Fan tenggelam dalam pikirannya, kecuali Tan Yun, semua murid dari silsilah meritokratis, dari Shen Subing dan Shen Suzhen ke bawah, menatap Luo Fan dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, ribuan murid lainnya dari garis keturunan meritokratik yang mempraktikkan kode rahasia abadi api, juga percaya diri, mereka sombong, jika mereka naik, mereka masih bisa menghancurkan Cao Yang. Mungkinkah ini Tan Yun, metode gong yang diberikan kepada para pembudidaya atribut api dari garis keturunan meritokratis, untuk dibudidayakan? Pada saat ini, Tantai Xuanzong, yang berada di kursi atas pavilion, memiliki ekspresi kegembiraan di matanya. Dia sepertinya melihat bahwa di masa depan, setelah dia menyatukan 10 garis, dia akan membiarkan semua murid atribut api mempraktikkan teknik ini, dan kemudian, bagaimana dia bisa takut pada Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa-Jiwa Ilahi. Dia juga menantikan kejutan apa yang akan diberikan oleh 9 orang lainnya di garis merit berikutnya. Terutama putrinya Tantai Xianer. Sebaliknya, Taois 5 jiwa, yang sebelumnya meremehkan kode rahasia abadi api yang dibicarakan Luo Fan, memiliki wajah yang jelek. Dia merasa bahwa kode rahasia abadi api, saya khawatir, lebih kuat daripada semua teknik atribut api dari garis keturunan 5 jiwa. Dia mencoba mengingat teknik atribut api yang digunakan oleh Luo Fan, tetapi menemukan bahwa tidak mungkin untuk menyimpulkan proses kultivasi teknik ini dari kekuatan yang diberikan oleh kode rahasia api abadi. Para murid dari silsilah 5 jiwa yang sebelumnya berpikir bahwa Luo Fan pasti akan mati, serta para murid dari berbagai silsilah, merasakan pipi mereka panas dan kering. Luo Fan menggunakan tindakan nyata, seperti tamparan di wajah mereka tanpa ampun. Mereka merasa malu pada diri mereka sendiri saat melihat Luo Fan dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat ini, 80 murid dari 8 Vena yang berpartisipasi dalam kompetisi di atas panggung, ekspresi mereka juga kental. Tak tertahankan. Di platform tinggi jiwa suci No. 2, Luo Fan menahan kegembiraannya dan melihat ke-9 Su Yulong di platform tinggi jiwa suci nomor 3 dan mendengus dingin. Jangan khawatir, Xian Di Chao, aku akan membalas dendam untukmu. Dengan teriakan kesedihan, Han Yu, ke-6 terkuat dari 9, menembak tubuhnya seperti panah tajam ke Luo Fan di platform tinggi jiwa suci nomor 2. Kekuatan emas tak terbatas, pistol menghancurkan langit. Han Yu seperti harimau yang menyapu ke platform jiwa suci nomor 2, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan emas yang melonjak keluar, dia mendorong tangannya ke arah Luo Fan di udara, sekaligus, udara meledak dan ruang bergetar, 36 tombak terbuat dari kekuatan emas, dengan kekuatan yang menembus kekosongan, dan berhenti di Luo Fan dengan ledakan. Cincin Qiankun Han Yu menyala, tombak emas keluar, diikuti oleh 36 tombak emas, ditembakkan ke arah Luo Fan. Beraninya kau mencoba membunuhku, hanya Han Wu. Pergilah ke neraka. Luo Fan tertawa malu, api hijau meletus di sekujur tubuhnya,
Tangan kanannya berputar-putar, memunculkan aura pedang api hijau setinggi 100 kaki, meledak ke arah 36 tombak kekuatan emas. Bang-bang! Suara tajam emas dan besi berbenturan dengan suara tabrakan, 36 tombak kekuatan emas, di tenda pedang api hijau, tercekik runtuh tak terlihat. Pada saat ini, telah membunuh Luo Fan di depan wanita Han, mengandung ketakutan, menjadi sosok halus, langsung muncul di kiri Luo Fan. Tombak emas tangan kanan bergerak seperti ular, menusuk lurus ke kuil Luo Fan. Luo Fan buru-buru menyandarkan tubuhnya, tampaknya sudah terlambat untuk menghindar, kepalanya ditusuk dengan noda darah ketika dia memegang pedang di tangan kanannya seperti kilat ke arah wanita Han untuk memotong pinggangnya. Ketika wanita Han mundur untuk menghindari pedang, dengan tajam, Luo Fan menghunus pedang dalam jarak 100 kaki dari surai pedang api hijau. Tidak, engah. Tubuh wanita Han mengosongkan udara untuk menghindar, kedua kakinya meledak di bawah aura pedang api hijau. Dalam jeritan sengsara, tubuh Han Yu terbang mundur di udara, di bawah niat untuk bertahan hidup. Saat dia mendarat, tangan sebagai kaki, dengan keras menamparkan platform tinggi, tubuhnya melompat lagi, melarikan diri ke panggung. Dia terluka parah, ketakutan, hanya ingin melarikan diri dari panggung untuk hidup. Namun, Luo Fan tidak akan membiarkannya hidup. Tinggalkan hidupmu. Sosok Luo Fan melintas dan melemparkan pedang terbang di tangannya, puff. Dengan aliran darah, bilah pedang menembus bagian belakang leher Han Yu dan keluar melalui tenggorokannya. Mulut wanita Han menyemburkan darah di atas panggung setelah tubuh berkedut, mengangkat kepalanya dengan susah payah, melihat platform tinggi jiwa suci ketiga, tampak sedih Su Yulong, suara gemetar, saudara Su, bari aku untuk membalas dendam, balas dendam. Petik 2. Kata-kata itu pecah, Han Yu mati karena kehabisan napas. Kakak senior Han. Kakak senior Han ah. Platform tinggi jiwa suci ketiga, ketika Zhang Shaohua dan enam nada dan lainnya kuat, kesedihan dan kemarahan berteriak, kekuatan peringkat pertama Su Yulong, tiba-tiba, kekuatan ruang sekitarnya diaduk, langsung menghilang di tempatnya, muncul di platform tinggi jiwa suci kedua di atas. Luo Fan, kubur dua kakak laki-lakiku bersamamu. Ruang spasial. Sebelum suara pembunuh itu jatuh, segera, kekuatan spasial dari platform jiwa suci kedua mengamuk, membentuk sangkar spasial dengan diameter 300 kaki. Di bawah sangkar spasial, Luo Fan terkejut dan merasakan kekuatan pengikat yang kuat datang dari segala arah. Saudara Luo, cepat mundur. Saat Tan Yun teralihkan, tatapan Luo Fan tegas, Xian Di Tan, sama sekali tidak ada seorang pun di garis keturunan meritokratisku yang akan mundur tanpa perlawanan. Luo Fan memberi isyarat, pedang terbang atribut api di leher Han Yu di bawah panggung, terbang ke arahnya. Sebelum pedang terbang itu bisa dibawa ke tangan Luo Fan, Su Yulong berteriak, ruang spasial. Bilah spasial di dalam sangkar spasial, diciptakan oleh kekuatan ruang, mengelilingi Luo Fan, membawa aliran darah, dan dalam sekejap, meninggalkan ratusan luka mengejutkan di tubuh Luo Fan. Kode rahasia api abadi putaran kelima. Luo Fan tampak tegas, dalam sekejap, 10 kaki api hijau mengepul di sekujur tubuhnya, auranya naik lagi. Meskipun demikian, tetapi juga tidak dapat menahan pencekikan bilah spasial, menjadi tubuh bersisik ketika beberapa bilah spasial terjalin, mematahkan dadanya beberapa tulang rusuk setelah, dengan semburan darah, dari lubang belakang keluar. Jeritan bergema sejauh 100 mil, Luo Fan menyemburkan darah, berdiri diam, dan kemudian pedang terbang atribut api, telah terbang ke bawah di tangan kanannya. Luo Fan yang berlumuran darah, seperti iblis darah yang merangkak keluar dari genangan darah, rambutnya terbang, tubuhnya 10 kaki api hijau, saat dia menuangkan ke pedang terbang di tangannya, dia mengayunkan, 500 kaki, aura pedang api hijau panjang mekar. Tenda pedang api hijau menembus bilah spasial yang padat dan menelan Su Yulong yang ketakutan. Su Yulong, yang mengira dia bisa membunuh Luo Fan, panik dan bergerak sejauh 10 kaki, tetapi meskipun dia menghindari terbunuh oleh pedang, lengan kanan dan dada kanannya dilenyapkan dalam aura pedang api hijau. Segera, surai pedang setinggi 500 kaki itu menghancurkan sangkar spasial dan kemudian menghilang menjadi apa-apa. Dalam ratapan yang tragis dan lemah, Su Yulong menabrak platform tinggi, darah menyembur keluar dari luka besar orang lain, terlihat sangat mencolok. Murid, lari ke bawah. Penatua ke-9 dari Sekte Abadi dan Fein di kursi bawah paviliun mendesis pengingat melalui air mata berlumpur. Su Yulong tidak melarikan diri, dia memiliki senyum sedih di wajahnya karena dia terluka terlalu parah untuk menggerakkan tubuhnya.
Pof, pof, pof. Luo Fan yang memar dan sengsara, tangan kirinya menutupi dadanya, tangan kanannya memegang pedangnya gemetar ke arah Su Yulong. Luo Fan. Su Yulong berkata dengan suara gemetar pasrah, kamu penjahat tercela, jadi kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu ketika kamu membunuh Cao Yang dan Han Yu. Jika aku tidak ceroboh, kamu, bagaimana mungkin kamu menjadi lawanku? Wajah Luo Fan dengan senyum sengit, mengabaikan momen itu, sakit kepala samping yang ganas, tetapi, Su Yulong semua kekuatannya, tangan kanannya, jarum racun dari wajah Luo Fan sebelum menembak. Tubuh Luo Fan berlumuran darah, datang ke Su Yulong di depan, melambaikan pedangnya dan memenggal kepalanya. Kepala yang terpenggal itu menyemburkan darah dan berguling tanpa tulang sejauh 3 kaki dari mayat itu. Murid, di paviliun, penatua ke-9 dari Sekte Abadi dan Pulse, tidak bisa menahan tangis. 200.000 murid garis keturunan dan di dojo jiwa suci, melihat mayat Su Yulong dengan tak percaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya, sampai mati, bahwa Su Yulong akan mati di tangan Luo Fan. Kakak senior Luo perkasa, kakak Luo hebat, kerumunan murid silsilah meritokratik sangat bersemangat. Pada saat ini, di platform tinggi No. 3, Zhang Shaohua, yang menempati peringkat kedua dalam kekuatan di antara para murid dan Fein, menahan gelombang yang mengejutkan di dalam hatinya, dan dengan matanya menunjukkan niat membunuh, dia melompat ke arah No. 2 platform tinggi jiwa suci dan membunuh Luo Fan, yang terluka parah. Saat itu, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, Fang Qinghan, kamu pergi menggantikan kakak Luo. Fang Qinghan telah dipilih oleh Tan Yun dari silsilah jiwa suci Sekte Dalam hingga, murid dari silsilah kehormatan Sekte Abadi. Pada saat itu, dia adalah salah satu dari 10 orang terkuat di silsilah jiwa suci Sekte Dalam. Tan Yun tahu bahwa sekarang Fang Qinghan telah memasuki alam pemurnian jiwa dan mencapai level kelima dari Space Immortal Canon, kekuatannya jauh di atas Luo Fan. Dia sendiri memiliki potensi untuk mengalahkan murid-murid berbakat dari 9 baris Sekte Abadi. Ini kakak senior. Ruang sekitar Fang Qinghan seperti riak air, tubuhnya yang halus dipenuhi dengan kekuatan ruang. Dalam sekejap, dia muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, dengan lambaian lengan kanannya, kekuatan ruang berguling-guling di sekitar Luo Fan, mengirimnya ke atas platform tinggi jiwa suci nomor 1. Zhang Shaohua, yang telah menyapu ke platform jiwa suci nomor 2, ingin mundur ketika dia mengetahui bahwa Fang Qinghan lebih cepat dari dirinya dan juga memiliki atribut spasial. Shaohua, kamu bukan tandingannya, mundur. Pada saat ini, paviliun duduk Master Zhang Shaohua, dan Pulse 8 Elders, sibuk berteriak untuk mengingatkan. Sudah di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Saat Fang Qinghan membentak dengan dingin, seluruh ruang di platform tinggi jiwa suci nomor 2 melonjak seperti gelombang. Dia seperti penguasa kekosongan ini, dan dalam sekejap, dia muncul di tepi platform tinggi, dan kemudian, seberkas surai pedang tiba-tiba mekar, menusuk tenggorokan Zhang Shaohua, dan menusuk hatinya dengan pedang lain. Dentang. Setelah menarik pedang dari dada Zhang Shaohua, Fang Qinghan muncul di tepi kiri platform dengan kilatan bayangan, sedingin es, dan matanya yang indah tidak mengandung sedikit pun emosi, menatap 6 murid dan yang tersisa di peron ketiga, dengan postur seorang pria yang tidak bisa kabur. Di dojo jiwa suci, para murid dari setiap garis keturunan memandang Fang Qinghan, dan seluruh ruangan gempar, ya Tuhan, murid meritokratis kami. Ya ampun, kakak senior Fang dari silsilah berjasa kami benar-benar terlalu kuat. Ya, dengan sentuhan ringan, dia memusnahkan orang terkuat kedua di Dan Fein. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana murid-murid mereka dari silsilah meritokratis menjadi begitu kuat? Ini sangat sulit dipercaya. Dengan suara obrolan para murid yang berputar-putar di telinganya, Fang Qinghan memandang 6 orang silsilah dan di platform tinggi jiwa suci ketiga dan tidak bisa tidak menguraikan ketidakpedulian yang menawan. Saya tidak keberatan jika kalian semua pergi bersama. Wajah ke-6 orang itu sangat jelek. Tang Xinying di kursi paviliun, perlahan bangkit, kepala ini mengumumkan bahwa silsilah dan saya mengakui kekalahan. Pada kata-kata ini, tidak ada yang mengejek. Bagaimanapun, silsilah dan silsilah berjasa para murid kompetisi besar, memang kekuatan perbedaan. 6 orang di platform tinggi jiwa suci ketiga menyapu platform tinggi setelah memelototi Fang Qinghan dengan kejam. Pada saat ini, Tante Xuanzong diam-diam berkata dalam hatinya,
keturunan yang berjasa, itu benar-benar layak menjadi bawahan langsung dari penguasa ini. Sen Subing menatap Tan Yun, tinju yang harum tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal, tidak tahu harus berpikir apa. Taois jiwa suci tampak muram dan tidak yakin saat dia bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan keras, selanjutnya adalah silsilah persenjataan, melawan silsilah berjasa. Setelah kata-kata itu diucapkan, 10 murid dari Vena persenjataan, yang dipimpin oleh Tang Wenzu, yang berada di puncak alam pemurnian jiwa, menyapu ke platform tinggi jiwa suci ketiga dengan ekspresi suram. Tunggu. Di kursi paviliun, kepala Vena persenjataan yang baru naik, Zhou Yang Anyi berdiri, menatap Tang Wenzu, dan berkata dengan suara yang dalam, Wenzu, jawab tuanku dengan jujur, berapa persen yang Anda yakini? Mengalahkannya. Kembali ke tuannya, muridnya telah. Tang Wenzu berbicara dengan susah payah, 30%. Zhou Yang Anyi mengerutkan alis putihnya, kepala ini mengumumkan, aku berani mengakui kekalahan. Tuan, suara enggan Tang Wenzu diinterupsi oleh Zhou Yang Anyi, Wenzu, tidak perlu berkata apa-apa lagi, mundur. Iya tuan. Tang Wenzu membungkuk dan memimpin perintah, lalu dia mengambil 9 murid lainnya dan menyapu platform tinggi jiwa suci nomor 3. Taois jiwa suci mengumumkan, karena silsilah senjata telah mengakui kekalahan, maka selanjutnya, silsilah 5 jiwa versus silsilah berjasa. Mendengar kata-kata ini, para murid dari silsilah 5 jiwa, yang dipimpin oleh Zhou Lun, bersama-sama naik ke platform tinggi jiwa suci nomor 1. Zhou Lun melihat kembali ke 9 orang itu dan berkata dengan suara keras, serahkan dia padaku. Aku akan membunuhnya. Begitu kata-kata Zhou Lun keluar dari mulutnya, Huang Fuyu memandang Zhou Lun dari platform jiwa suci nomor 1 dan berkata dengan acuh tak acuh, apa? Seorang lelaki tua besar ingin menggertak saudara perempuanku. Hehehe, kakak Fang, kamu mundur, biarkan kakak datang. Mendengar kata-kata ini, wajah Fang Qinghan sedikit menunjukkan sedikit rasa malu, mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Sosok Fang Qinghan melintas dan muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 1, tidak berani menatap langsung ke arah Huang Fuyu. Huang Fuyu menggoyangkan kipas lipatnya dan berkata dengan anggun, Saudari Fang, kamu tidak suka saudara, saudara hanyalah legenda. Kakak senior Huang Fu, kamu jahat. Penampilan halus Fang Qinghan menyebabkan Huang Fuyu, saudara kandungnya, membeku. Diam-diam bercanda terlalu banyak. Aku seorang wanita. Pada saat ini, Zhou Lun, yang sudah melompat ke bawah pada platform jiwa suci kedua, menunjuk Huang Fuyu dengan marah, kamu setengah pria, setengah wanita, pergi ke sini dan mati. Tante Xuanzong mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Huang Fuyu tiba-tiba melihat ke belakang, di mata orang banyak yang terkejut, sepasang sayap putih, dari belakang dengan cepat diperpanjang, saat berikutnya, tetapi lihat platform tinggi jiwa suci kedua, kilatan cahaya di leher Zhou Lun. Kemudian, sayap belakang Huang Fuyu menghilang, dan dia berdiri membelakangi Zhou Lun, darah menetes dari kipas lipat tangannya. Ah, kakak senior Zhou sudah mati. Kakak senior kami Zhou, tetapi orang pertama 5 jiwa kami, kenapa dia terbunuh dalam satu gerakan? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Wow, kakak senior Huang Fu kami sangat tampan. Basmi Zhou Lun dengan mudah. Iya, hehehe, aku mencintai kakak senior Huang Fu sampai mati. Aku juga suka, kakak laki-laki Huang Fu adalah pria cantik pertama di Sekte Abadi. Dalam 5 jiwa, garis keturunan murid terkejut, tangisan ketakutan, dalam garis keturunan murid perempuan, pemujaan dan pemujaan dalam bidang penglihatan, tetapi lihat saat sebelumnya berteriak Zhou Lun, lingkaran darah muncul dari leher, diikuti dengan kepala meluncur ke bawah leher. Mayat tanpa kepala jatuh dalam genangan darah. Pada saat ini, hati Tante Xuanzong cukup bersemangat, dia tidak mengira bahwa metode gong yang diberikan Tan Yun kepada putrinya akan memungkinkannya untuk mengembunkan sayap yang besar, memungkinkannya untuk membunuh Zhou Lun dengan kecepatannya sendiri. Taois 5 jiwa gemetar dengan tubuh lamanya dan berkata dengan keras, garis keturunan 5 jiwaku mengakui kekalahan. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan silsilah berjasa lagi. Kemudian, Taois jiwa suci bangkit dan menambahkan, selanjutnya, ini adalah silsilah jiwa kuno versus silsilah berjasa. Pada saat itu, 10 murid silsilah jiwa kuno, yang dipimpin oleh Kong Cheng, menyapu platform berjasa No. 3. Di dojo, para murid dari silsilah jiwa kuno memandang Kong Cheng dan berkata dengan kekaguman dan kegembiraan,
jika kakak senior Kong menyerang, dia pasti akan menyapu 1000 tentara. Iya, menurut saya, peringkat teratas peringkat abadi tahun ini pasti akan menjadi senior brother Kong kami. Itu benar, kakak senior Kong adalah satu-satunya orang dalam garis keturunan jiwa kuno sekte abadi kita yang telah mengembangkan seni menaklukkan denyut nadi ke tingkat ke-12. Bukankah begitu? Dikatakan bahwa seseorang harus melalui 12 kondisi mendekati kematian sebelum dia dapat mencapai tingkat ke-12. Saya tidak percaya bahwa teknik silsilah berjasa bisa lebih kuat daripada kitab suci makam kuno silsilah saya. 恐怕还不是你的对手，但如今你在我面前